Marilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengenang kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, yang mengangkat kami dan menebus kami sebagai manusia yang berdosa Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, penuhilah diri kami dengan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu itu mengingatkan kami untuk kami tetap berharap kepadamu. Karena Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Karena Engkau sumber kekuatan kami. Kami berserah sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma, pasal yang ketiga. Kita baca dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Roma 3, ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Tolong PowerPoint-nya dikeluarkan ya. Terima kasih. Roma 3 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema yang kita renungkan hari ini adalah tidak ada pengharapan. Suatu hari, jika seorang datang kepada dokter dan dokter telah memeriksa, mendiagnosa kesehatan seorang itu dan dia berkatakan harapan tipis sekali, tidak ada pengharapan. Bagaimana kita sebagai keluarga atau diri kita sendiri, pasti pada waktu itu kita akan merasakan suatu pukulan yang berat dan sebagainya. Hari ini kita merenungkan apa yang menyebabkan manusia kehilangan pengharapan. Apa yang menyebabkan manusia kehilangan pengharapan? Manusia banyak memikirkan. Kalau saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang banyak kita pikirkan di dalam hidup ini? Suatu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri. Apa yang dapat kita makan, apa yang dapat kita minum, apakah saya dapat menyekolahkan anak-anak saya sehingga sampai mencapai suatu tujuan. Banyak pemikiran. Dan kita mengharapkan anak-anak kita itu lebih berhasil dan sebagainya. Saudara, tetapi mengapa seringkali manusia kehilangan pengharapan? Yang pertama, karena terlalu banyak memikirkan masalah. Lebih banyak memikirkan masalah daripada memikirkan firman Tuhan. Kalau hari ini kita lihat, kita ada suatu program 1 hari 1 pasal. Pertanyaannya, apakah kita renungkan firman itu setiap hari? Menolong kita dan menguatkan kita? Ataukah kita lebih cenderung sebelum kita tidur pikirannya banyak hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Banyak masalah yang terjadi, terutama kita lihat saat-saat ini. Mungkin masalah di dalam ekonomi. Ekonomi yang sulit. Pekerjaan seorang pedagang mengatakan saat ini omset saya sudah turun 50% menjadi 30% dan sebagainya. Karena COVID yang boleh dikatakan berkepanjangan. Saudara, mungkin saat ini COVID sudah agak reda, tetapi akibat daripada itu pun masih terasa. Mungkin juga banyak orang mereka kehilangan pengharapan karena sakit penyakit,
baik sakit jasmani maupun juga di dalam rohani. Di dalam rohani kita yang tidak sehat, merasa tersinggung, merasa iri hati, merasa ada hal yang terluka di dalam diri kita sehingga kita kehilangan pengharapan. Bukan saja demikian, mungkin kita terlalu memikirkan dosa yang telah kita perbuat, yang membelenggu diri kita. Dosa apa yang membelenggu diri kita? Yang kita lihat, dosa menghasilkan dosa. Dosa menyebabkan dosa satu, berkepanjangan dosa yang kedua, kepanjangan dosa yang ketiga. Sehingga kita kehilangan pengharapan. Kita punya perasaan tertekan, stres, putus asa. Saudaraku sekalian, seorang yang bersalah juga mereka merasakan tidak mau mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri. Terbelenggu di dalam dosa terus menerus. Dan akibatnya mungkin kita mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Apalagi yang harus saya kerjakan. Penuh dengan kekhawatiran, keputusasaan, tidak menentu. Sehingga keadaan yang demikian membawa pemikiran-pemikiran pada diri kita yang negatif, yang kehilangan pengharapan. Meskipun mungkin kita telah bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, tetapi kita merasakan karena beban terlalu berat, memikirkan masalah yang banyak itu. Kita mungkin menjadi orang yang stres, putus asa, kehilangan pengharapan. Dan tidak sedikit, kalau saya lihat itu seorang mahasiswa yang 3 hari lagi akan lulus. Tetapi dia terjun bunuh diri. Kalau kita pikirkan untuk memasuki perguruan tinggi saja, dia harus boleh dikatakan harus menuntut bertekun belajar supaya diterima di dalam perguruan itu. Mungkin juga orang tuanya harus mengeluarkan biaya yang banyak. Untuk mencapai dia lulus, saya rasa itu merupakan suatu perjuangan terus-menerus supaya dia dapat lulus. Tetapi kurang 3 hari dia lulus. Dia terjun dari atas sampai ke bawah. Mengapa saudara? Karena dia mungkin putus asa, mungkin dia penuh kekhawatiran, mungkin dia kehilangan pengharapan. Sehingga pemikirannya itu berikan jalan buntu seolah-olah dan mengakhiri hidup ini. Setiap manusia, setiap keluarga mungkin ada masalah-masalah yang berbeda. Mungkin kita mengatakan masalahku terlalu berat, masalah dia terlalu ringan. Saudara, berat dan ringan masalah yang kita alami melihat cara pandang kita untuk menilainya. Kalau suatu buku kita pandang dari sebelah sini, saya melihat sebelah sini. Tetapi kalau saya memandangnya ke sini, berarti buku ini adalah persegi. Tetapi pada waktu saya menaruhnya itu dengan pandangan yang lain. Seringkali juga pada waktu masalah itu menimpa diri kita. Mungkin ada sakit, mungkin ada juga kelaparan, kesulitan dan beban yang demikian berat. Bagaimana cara kita memandang? Kalau kita merasakan, saya masih bersyukur hari ini diberikan hari yang baru. Saya menyerahkan persoalan ini pada Tuhan. Saya tidak menanggungnya. Kalau saya berdoa, saya serahkan berarti saya berdoa, Tuhan tolonglah saya. Berikan saya hikmat, berikan saya juga pertolongan untuk memperoleh jalan keluar. Saudara, mengapa kehilangan pengharapan? Karena memikirkan masalah, memikirkan sakit penyakit, memikirkan dosa yang membelenggu dia sehingga dia tenggelam dalam kesedihan yang terus-menerus. Pemikirannya, meskipun dia percaya kepada Tuhan, tetapi belum roh Tuhan memperbarui dia untuk memperoleh pemikiran-pemikiran yang baru di dalam Tuhan, yang menyerahkan pada Tuhan. Saudara, apakah saat ini kita termasuk orang yang kehilangan pengharapan, yang frustasi, putus asa, mau mengakhiri hidup, yang merasakan tidak ada harapan lagi, tidak ada dukungan dari keluarga, tidak ada dukungan dari teman-teman. Saudaraku sekalian,
Apakah dosa membelenggu dirimu sehingga kita tidak berdaya? Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Itulah yang akibat keadaan manusia. Pertanyaannya bagaimana kita memandang masalah itu? Jangan pikirkan masalahnya saja, tetapi pikirkanlah firman Tuhan. Pikirkanlah firman Tuhan. Pikirkanlah Allah yang kamu percayainya. Fokuslah kepada Dia dan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kehidupanmu. Yang kedua, kita lihat akibat dosa. Akibat dosa itu kita lihat akhirnya terjadi perseteruan satu dengan yang lain. Ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa, semua tanaman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi satu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu raba dan memakannya. Saudara, tetapi Hawa telah memakannya dan memberikan kepada Adam. Ketika mereka melanggar perintah Allah, putuslah hubungan Allah dan manusia. Mereka mati secara rohani. Kalau kita lihat akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Terjadi perseteruan, terjadi suatu konflik. Kalau kita lihat pertama kali di Taman Eden yang indah, manusia bersekutu dengan Allah, kebahagiaan tercapai di situ. Suatu kenikmatan, suatu hal yang sangat baik terjadi pada waktu itu. Tetapi ketika manusia melanggar perintah Allah, apa yang terjadi? Akibat dosa, manusia penuh ketakutan. Mereka malu untuk bertemu dengan Allah. Mereka melarikan diri. Bukan saja demikian, mereka juga kita lihat setelah mereka menyembunyikan diri, mereka penuh ketakutan. Padahal Allah adalah Allah yang pada mulanya mempunyai keindahan di dalam persekutuan. Tetapi putus hubungan itu, mereka bersembunyi. Tetapi sampai juga suara Allah, Adam, di manakah engkau? Saudara sekalian, ketika pertanyaan itu diajukan, suatu hal saya yakin dan percaya, Adam dan Hawa mengetahui dirinya yang sudah berdosa itu merasa bersalah kepada Allah. Kehadiran Allah yang biasa dinikmati dengan sukacita kebahagiaan, tetapi karena dosa merusak kehadiran persekutuan Allah dengan manusia. Bukan saja merusak persekutuan manusia dengan Allah, tetapi karena dosa merusak hubungan satu dengan yang lain. Sejak saat itu, kalau kita lihat, Hawa adalah sebagai penolong bagi suaminya. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, ketika dosa masuk di tengah-tengah mereka, pada waktu itu juga Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Di sini kita lihat mereka ingin membenarkan diri. Mereka ingin menyatakan itu loh yang menyebabkan aku bersalah. Itulah yang menyebabkan aku berbuat dosa. Mereka tidak mengakui kesalahan sendiri, tetapi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kasih di dalam keluarga itu telah hilang. Kasih yang menghubungkan mereka suatu keindahan dalam keluarga itu telah berubah. Hawa bukan sebagai penolong, tetapi seorang yang boleh dikatakan saling menyalahkan. Terjadilah iri hati, terjadilah dendam dan amarah. Hubungan mereka telah jauh. Bahkan akibatnya anak mereka pun, yaitu Kain, membunuh Habil. Itu adalah akibat dosa ketika Kain iri kepada adiknya. Yang sebetulnya harus dia kasih, yang sebetulnya dia harus jaga adiknya. Tetapi karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan, Kain membunuh adiknya.
Dosa menyebabkan hal orang melakukan sesuatu tidak peduli itu merugikan atau tidak. Bukan saja demikian, dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Manusia dengan sesamanya terjadi perselisihan, terjadi konflik satu dengan yang lain. Tetapi kita lihat juga dosa mengagungkan manusia. Hubungan manusia dengan alam pun terusak. Kalau minggu lalu Rasul Meling berkhotbah karena dosa merusak hubungan manusia dengan yang diciptakan serupa dengan Allah, yaitu citra Allah. Dengan alam pun hubungan manusia itu rusak. Karena manusia tidak bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Dengan sembarangan dia membuang sampah, membuang limbah ke sungai, menebang pohon-pohon. Akibatnya banjir terjadi. Akibatnya juga kita lihat tanah longsor. Karena perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Saudaraku sekalian, kita lihat akibat dosa itu sangat mengerikan. Karena kita terpisah dengan Allah pencipta kita. Karena kita juga menjadi seteru Allah. Tapi kita lihat, kita bersyukur. Upah dosa ialah maut. Kita semua karena Adam dan berdosa mempunyai akibat bagi kita. Hal selanjutnya dikatakan, apakah dosa Adam berpengaruh terhadap manusia? Apakah dosa Adam berpengaruh terhadap manusia? Akibat Adam berdosa, semua manusia itu berbuat dosa. Ini boleh dikatakan seperti wakil. Perbuatan seorang itu mewakili orang lain. Karena Adam berbuat dosa. Keindahan itu telah berubah. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan semua manusia itu berdosa. Kadang-kadang kita lihat. Akibat perbuatan orang tua juga mengakibatkan anak-anak mereka pun terlibat. Orang tua yang tidak benar berakibat juga kepada anak-anak. Kelakuan anak-anak yang tidak benar pun orang akan bertanya, siapa papa dan mamanya? Dari ini kita lihat keterkaitan. Kalau kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel, mengapa kota Ai tidak bisa direbut? Karena dosa akan yang tidak mentaati perintah Allah dengan mengunjungkan barang. Akibatnya kota Ai tidak bisa direbut. Ini menunjukkan bangsa Israel mengalami kekalahan karena dosa seseorang. Demikian juga dosa Adam berakibat bagi kita. Karena satu orang manusia menjadi orang yang berdosa. Tetapi puji syukur kepada Allah. Karena anugerah Allah, Yesus Kristus, manusia yang berdosa dibenarkan. Seperti firman Tuhan. Karena sama seperti manusia, orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena Kristus Yesus, kita yang percaya kepadanya. Dosa kita telah ditanggung di atas kayu salib. Dengan perkataan sudah genap. Dosa manusia ditimpakan ke atas diri Yesus. Kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Dan akhirnya pada hari yang ketiga Yesus dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Kebangkitan Yesus inilah yang memberikan harapan kepada manusia. Kebangkitan Yesus ini menolong mereka lebih bangkit di dalam mengikut Dia maupun juga membangkitkan kita untuk bersemangat kepada Dia. Saudara sekalian, kita tahu akibat dosa itu demikian parah. Oleh karena itu, bagaimana jika itu terjadi? Berharaplah kepada Tuhan. Pengharapan manusia
Satu-satunya pengharapan manusia terletak di tangan Allah yang memberikan anugerah keselamatan. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi keselamatan diberikan bagi kita karena anugerah Allah. Bukan karena diri kita baik, tetapi karena anugerah Allah yang memberikan keselamatan bagi kita. Saudara sekalian, akibat dosa kita tahu, hati manusia itu telah rusak. Hati manusia itu tidak mau peduli kepada orang lain. Hati manusia diliputi dan dosa itu menghasilkan dosa lagi. Suatu contoh, kita lihat. Kalau Bapak Ibu sering mendengar cerita mengenai Yusuf. Tetapi kita renungkan dari suatu keluarga ini. Dosa menghasilkan dosa. Pada waktu saudara-saudaranya sedang menjaga kambing domba di Dotan. Saat itu ayahnya Yakub berkata kepada Yusuf, Yusuf, bawalah makanan untuk saudara-saudaramu. Yusuf dari jauh dia pergi kepada saudara-saudaranya. Ketika dijumpai Yusuf, saudaranya melihat Yusuf datang. Dia bukan melihat, aduh bersyukur di saat aku lapar dapat makanan. Tidak saudara, dia mempunyai pemikiran, wah si tukang mimpi datang. Kemudian apa yang dikatakan? Tidak, terima kasih kau berikan makanan, kami sedang membutuhkan. Tidak saudara, dia ambil Yusuf dibuang ke sumur. Padahal itu adalah saudaranya sendiri. Apa akibatnya? Mengatakan, ada orang Median datang. Daripada di dalam sumur, kita tidak dapat apa-apa. Diambillah, dijual kepada orang-orang Median. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau kita petik dari hal ini. Di dalam keluarga dari Yakub itu telah kehilangan kasih. Karena kasih tidak ada di dalam keluarga itu. Sehingga yang dipikirkan, ia melakukan sesuatu bukan berdasarkan kasih yang ada dalam keluarga itu. Pertama, ia tidak berterima kasih masih punya saudara. Ia tidak berterima kasih atas kebaikan Yusuf yang membawa makanan. Tetapi saudara, ia tidak menaruh belas kasihan kepada Yusuf. Dimasukkan dalam sumur, dijual demi keuntungan. Keuntungan diri sendiri. Seringkali orang yang hatinya telah rusak, maka dia melakukan sesuatu tanpa dia pikirkan. Hanya dia pikirkan keuntungan sendiri, memuaskan diri sendiri, membawa sukacita bagi sendiri. Ia tidak melihat orang lain menderita. Keuntungan, di balik keuntungan itu ada penderitaan orang lain. Ia bersukacita di atas penderitaan orang lain. Penderitaan orang lain itu siapa saja? Satu, Yusuf sendiri yang merupakan adiknya. Betapa sebagai Yusuf adiknya, saya yakin dan percaya pada waktu itu hatinya terluka. Hatinya merasa, ini loh saudaraku, tidak mau saya dijual. Bukan saja kita lihat Yusuf menderita, tetapi ayah mereka yang seharusnya dihormati, yang harusnya kita lihat ayahnya sudah membesarkan anak-anaknya. Tetapi di sini kita melihat dia tidak menghormati Yakub sebagai seorang ayahnya, bahkan tidak menyenangkan dia, tetapi diperlakukan dengan hal yang menyedihkan. Ketika Yusuf sudah dijual, diambil jubah Yusuf, disembelihlah binatang, dicelupkan jubahnya, kemudian dia datang kepada ayahnya. Ayah, apakah ini jubah anakmu? Saudara, saya yakin dan percaya Yusuf adalah anak yang dikasih oleh Yakub.
Bagaimana pada waktu itu dia pasti hatinya hancur. Kehilangan anak yang dikasih. Yang pulang hanya jubahnya dengan penuh darah. Penuh dengan kesedihan. Tingkah laku dari anak-anaknya tidak menghargai orang tua. Tidak menyenangkan, bahkan membawa penderitaan dan kesusahan. Orang tua yang membesarkan dia dari kecil sampai menjadi orang-orang besar. Tetapi dia tidak ada berterima kasih. Justru melukai hati orang tua. Membawa kesedihan yang ada di mana? Saudara sekalian. Di manakah hati nurani dari anak-anak Yakub? Di manakah hati nuraninya terhadap saudaranya yang dia jual sebagai budak penuh dengan penderitaan? Di mana hati seorang anak terhadap ayahnya? Saudara, inilah dosa. Mungkin kadang-kadang kita lihat saat ini yang dialami keluarga itu, keluarga Yakub itu. Hati tidak kita alami. Waktu itu keluarga Yakub juga mengalami masalah ekonomi, kelaparan, krisis, tidak ada kasih. Yusuf tidak dibutuhkan oleh keluarga, dijual, hati yang terluka. Demikian juga ayahnya Yakub bukan mengalami duka cita dan sebagainya. Mereka boleh dikatakan tenggelam di dalam keputusasaan dan pengharapan dan kekhawatiran yang terjadi pada waktu itu. Kekhawatiran menghimpit dia, penghiburan tidak ada dan pengharapan tidak ada dalam keluarga itu. Mungkin itu terjadi di atas diri kita. Kita telah terjerumus di dalam masalah dan persoalan yang merasa bahwa kita telah ada di dalam keputusasaan. Telah ada dalam kekhawatiran. Kita mengalami krisis ekonomi, krisis kelaparan. Kita mengalami krisis di dalam rohani kita. Karena kita telah terjerumus ke dalam dosa. Jika saat ini kita tidak berpengharapan. Apa yang kita lakukan? Mungkin ada di antara kita. Mungkin ada di tetangga kita. Mungkin ada di dalam keluarga kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 39 ayat 8. Mazmur 39 ayat 8 mengatakan demikian. Mazmur 39 ayat yang ke-8. Dan sekarang apa yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Dalam keadaan Daud adalah seorang yang juga mengalami pergumulan di dalam kehidupannya yang tidak mudah. Ia dikejar-kejar oleh Saul. Ia lari ke sana, lari ke sini. Ia juga menghadapi pergumulan yang berat. Banyak musuhnya yang mau datang menyerang dia. Saudara, tetapi Daud ini memberikan, Engkaulah Tuhan yang ku nanti-nantikan. Engkaulah harapanku. Saat ini jika Bapak, Ibu dan Saudara sekalian tidak ada pengharapan, khawatir, putus asa, kecewa, sakit hati. Merasa kita berada di dalam tenggelam, di dalam dosa yang bergelimpangan. Saudaraku sekalian, jangan putus asa. Mengapa? Berharaplah kepada Tuhan. Mengapa kita perlu berharap? Di tengah persoalan hidup yang melanda. Karena pengharapan merupakan suatu kekuatan yang memampukan seorang untuk tetap bertahan. Sekali lagi saya katakan, pengharapan merupakan sebuah kekuatan yang memampukan seseorang untuk bertahan. Tetaplah berharap, tetaplah kita mengandalkan Dia sebagaimana Daud mengandalkan Tuhan. Karena Yesuslah pengharapan manusia. Dialah satu-satunya harapan kita. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah sumber kekuatan. Jika saat ini kita mengalaminya. Sebagaimana di dalam Roma 12 ayat 12. Yang merupakan petunjuk hidup baru tadi. Yang pertama,
Bersukacitalah dalam pengharapan, berimanlah teguh. Karena pengharapan itu memotivasi kita untuk mencapai suatu tujuan. Dan saudara mungkin katakan, mengapa aku harus bersukacita? Keadaan terpuruk ini, keadaan yang tidak menentu ini. Saudaraku sekalian, karena saudara tidak sendirian. Saudara dipilih menjadi dari antara orang banyak yang percaya menjadi anak-anak Allah. Saudara tidak dibiarkan sendirian. Berharaplah kepada Allah Bapa kita di surga untuk memimpin langkah kita, bangkit, memberikan semangat yang baru. Jangan putus asa atau menganggap itu jalan buntu. Tetapi berpikirlah apa yang dapat kulakukan untuk saya mempunyai pengharapan kembali. Kalau saudara tenggelam dalam sakit penyakit, berharap pada Tuhan. Cara berpikir kita pun, kita bersandar kepada Dia. Kita tetap mempunyai pengharapan dan percaya kepada Allah kita. Selain daripada itu, sabarlah dalam kesesakan. Kesabaran kita, seperti Daud mengatakan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kesabaran perlu juga di dalam diri kita. Sabar di dalam kesesakan yang memproses diri kita. Jangan kita mudah putus asa. Jangan kita penuh kekhawatiran. Dikatakan kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Sebagaimana Allah memelihara burung-burung di udara, Dia juga akan memelihara diri kita yang bersandar pada Dia. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Filipi 4, jangan kamu khawatir, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan pengucapan syukur. Kita berharap Tuhan, tolonglah aku. Jika aku di dalam masalah ini Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku jalan keluar. Berikan aku bukan saja berdoa, tetapi aku juga melangkah dengan di dalam kebenaran. Saudara, selain itu, bertekunlah dalam doa. Karena doa itu menyebabkan kita kuat. Karena doa itu memberikan kekuatan bagi kita untuk siap menghadapi berbagai macam percobaan. Saya akan berikan suatu kesaksian. Kalau pada waktu yang lalu, 3 tahun yang lalu tepatnya, 9 Maret, saya lihat adik saya masuk rumah sakit. Ketika adik saya masuk rumah sakit sehari 2 hari, kok enggak. Biasanya orang masuk rumah sakit itu kan tambah baik. Tapi ini sudah hampir seminggu itu bukan berarti tambah baik. Kalau kita lihat bulan Maret, 3 tahun yang lalu, di awal Maret itu adalah COVID pertama di Jakarta. Seorang yang terpapar COVID. Nah adik saya ini, dia sakitnya sepertinya gejalanya COVID. Karena ya panas, sesak. Saudara, suatu hari waktu saya di kamar itu, orang yang pakai baju astronot bagi saya waktu itu menakutkan saudara. Karena dia juga pakai baju astronot, sepatu, itu seperti orang yang di Wuhan itu saya pikirkan. Takut saudara. Nah saya ini, adik saya ini sakit COVID dah. Saya pikir gitu. Tetapi diperiksa, dulu itu tidak cepat. Jadi diperiksa hari Kamis, hari Senin baru hasilnya. Hasilnya negatif. Tetapi saudara dalam perjalanan itu, dia bukan berarti membaik. Suatu hari saya ditelepon saudara saya yang lain. Ih loh, sakitnya parah. Saudara, saya tegang. Saya waktu itu saya ingat saudara Pak Sutrisno tanya, "Lalu mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau ke rumah sakit." Penuh dengan ketegangan. Saudara sekalian,
Apa yang saya lakukan ketika itu? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Ada 2 kali saya berdoa seperti itu. Pertama saya berdoa untuk mama saya berapa tahun yang lalu. Sebelum dipanggil Tuhan. Tuhan tambahkan umur mama saya. Itu saya lihat, saya berdoa di Jakarta. Tambahkan umur mama saya. Waktu itu mama saya itu di ICU. Seorang yang memberitahukan saya gini. Lihat 3 hari. Kalau membaik, kalau enggak ya sudah. Saudara, perkataan itu yang diterima saya sebagai anak. Aduh, saya itu berdoa menangis, Tuhan tambahkan umur mama saya. Dan saya tidak minta berapa tahun. Tapi waktu itu Tuhan menambahkan umur 2 tahun. Nah, kejadian 3 tahun itu saya pulang ke rumah. Saya berdoa pada Tuhan. Tuhan tambahkan umur adik saya ini. Kemudian saya tidak mau lagi menurut waktu Tuhan. Kalau kita lihat Hizkia ditambahkan umur 15 tahun. Tuhan tambahkan umur adik saya. Dan saya terus menyanyi. Aku percaya mujizat pasti nyata. Aku percaya, berkali-kali saya menyatakan Tuhan, aku percaya. Saudara, lewat pergumulan itu. Adik saya juga dinyatakan tidak COVID. Dan juga selain itu, malam itu saya juga ditelepon oleh anaknya. Dia katakan ini mami anu lagi. Kesehatannya kurang baik. Nah, atas cerita, atas dukungan suami, anak-anak dan saudara. Akhirnya adik saya mempunyai pemikiran yang lain. Dia saat itu mulai malam itu buka YouTube. Memuji Tuhan dengan puji-pujian rohani. Ketika dokter mengatakan ini tambah parah, itu menyebabkan dia stres. Dan stres yang diberikan itu akhirnya dia merubah, yaitu memuji Tuhan. Ketika malam hari dia memuji Tuhan, pagi hari itu saya tengok di rumah sakit. Saya lihat, oh dia nyanyi pakai YouTube itu loh saudara. Nyanyi puji-pujian. Nah, sebentar lagi dokter itu periksa. Dokter itu datang dan dia berkata, pertama dia berkata, siapa ini? Kakak saya. Loh, kok jaga? Sudah tua enggak boleh jaga. Saya diam aja ya. Kemudian tapi dia periksa. Dokternya itu cukup ya ngomongnya langsung lah. Kemudian dia bilang, hari ini ya gitu. Hari ini bagus. Saudara, tetapi saya pelajari. Ketika sejak malam hari sampai pagi hari. Dia memuji Tuhan. Itu membawa kesembuhan. Membawa perubahan. Nah, betul apa yang dikatakan oleh kitab Amsal. Hati yang gembira adalah obat. Pemikiran-pemikiran kita, jikalau kita susah, itu mengeringkan tulang. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, jagalah pikiran kita untuk jangan tenggelam dalam memikirkan masalah. Tetapi pikirkanlah firman Tuhan. Pikirkanlah janji Tuhan. Pikirlah pengharapan hanya pada Dia. Itu akan memberikan kekuatan dan semangat bagi kamu. Nah, saudara, jawaban Tuhan diberikan ketika kita juga merubah pemikiran kita. Dan lebih tekun untuk berdoa. Karena kita lihat, kadang-kadang masalah itu diberikan kepada kita. Penyakit itu diberikan kepada kita. Mengajar kita untuk lebih tekun berdoa. Pada waktu kita lebih tekun mengandalkan Dia. Sehingga kita mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kita merasakan suatu pertolongan Tuhan yang nyata. Sehingga kita yang percaya kepada Dia benar-benar merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa di balik kesulitan yang terjadi. Percayakah Bapak Ibu? Kadang-kadang Allah memberikan kita kesulitan untuk kita mau merubah pemikiran kita. Untuk kita merubah, kita lebih bersandar kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan, segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang terakhir, jika saat ini saudara merasa tidak berpengharapan, putus asa, kecewa,
atau ada di antara saudara-saudara kita. Marilah kita yang kuat menolong mereka yang lemah, memberikan mereka semangat dan kekuatan, memberikan mereka pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Doakanlah kita jika menjumpai orang-orang yang tidak bersemangat, yang tidak pengharapan. Bangkitlah. Bangkitlah kita dari keterpurukan. Bangkitlah kita dengan semangat yang baru. Dengan pengharapan yang baru. Perbaruilah dirimu. Yakinlah tidak ada kata yang terlambat. Tidak ada jalan buntu pun kita tetap bertahan dan berseru kepada Tuhan. Pola pemikiran kita harus kita perbarui. Bersama dengan Tuhan kita memiliki pola pikir yang positif. Berlapang dadalah jika kita ada hal yang tidak menyenangkan menerima yang kita alami. Dan kita yakin pengharapan adalah kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan. Pengharapan kita sumbernya dari Tuhan. Jangan cepat menyerah. Dan ketahuilah hidup kita itu masih diperlukan. Hidup kita masih digunakan. Hidup kita masih berharga. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetaplah berharap pada Tuhan. Karena Yesuslah sumber pengharapan, sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan puji kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Sumber kekuatan kami. Berasal daripadamu. Tuhan, jika saat ini ada di antara saudara kami. Yang menghadapi suatu masalah yang berat. Sakit, penyakit, masalah kelaparan, krisis dan sebagainya. Tuhan, kami memohon kepadamu, bangkitkan semangat mereka. Dan berikan mereka kekuatan dan bukalah jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan mereka. Sesuai dengan janjimu, Engkau tidak membiarkan kami. Tolonglah itu semua, supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Yang berpengharapan senantiasa hanya padamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.